Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalian semua selalu ditetapkan iman dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, anak-anakku sekalian, ya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kali ini ya, kita akan membahas tentang semua bersih hidup jadi nyaman. Nah, materi sebelumnya kalian sudah membahas tentang hidup tenang dengan kejujuran, dengan amanah dan dengan istiqomah. Nah, materi minggu ini tentang semua bersih hidup jadi nyaman. Nah, sebelum memulai pelajaran, tujuan dari pembelajaran ini agar kalian mampu memahami tentang ketentuan bersuci dari hadas dan najis sesuai dengan syariat Islam, ya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua, ya, agar kalian mampu mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas dan dari najis. Nah, sedangkan yang ketiga, agar kalian mampu menerapkan ketentuan bersuci dari hadas dan dari najis sesuai dengan syariat Islam, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Nah, yang keempat yaitu agar kalian bisa berperilaku hidup bersih dalam keseharian, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Ya, baiklah anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kita akan membahas tentang semua bersih hidup jadi nyaman, tentang toharoh. Tahukah kalian apa itu toharoh? Nah, kita akan bahas ini di sini. Toharoh artinya bersuci dari hadas dan dari najis. Nah, bersuci dari najis dan hadas. Apa itu najis? Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadas yaitu keadaan tidak suci pada diri seorang muslim, ya, yang menyebabkan ia atau kita semua ini tidak sholat, ya, tawaf dan lain sebagainya. Perintah untuk menjaga kesucian juga dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sungguh Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah. Sudah jelas ayatnya bahwa Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, selanjutnya macam-macam toharoh. Toharoh dibagi menjadi dua macam anak-anakku. Ya, yang pertama toharoh dari hadas dan yang kedua toharoh dari najis. Ya, toharoh dari hadas. Hadas berasal dari bahasa Arab yang berarti peristiwa, ya, yaitu keadaan tertentu yang dapat menghalangi seseorang untuk beribadah. Nah, hadas itu dibagi juga menjadi dua macam, hadas kecil dan hadas besar. Apa itu hadas kecil? Nah, hadas kecil itu, ya, yang tadi seseorang, ya, dalam keadaan, ya, tidak bisa beribadah, ya, keadaan tertentu yang dapat menghalangi seseorang untuk tidak beribadah. Nah, hadas kecil ini
Cara mensucikannya dengan cara berwudu atau tayamum. Contohnya, ya, contoh dari hadas kecil ini, keluar sesuatu dari dua jalan, ya. Apa itu? Buang air besar, buang air kecil, kentut. Nah, itu namanya hadas kecil yang keluar dari dua jalan. Yang kedua, perhatikan ya, hilang akal. Apa itu hilang akal? Hilang akal itu contohnya ya, ketiduran itu hilang akal. Jadi seseorang yang tidak sadar itu salah satunya itu ketiduran, itu dinamakan hilang akal. Nah, itu termasuk dalam hadas kecil. Kemudian yang ketiga yaitu bersentuhan kulit dengan lawan jenis. Nah, itu menyebabkan hadas kecil ya. Cara mensucikannya tadi dengan apa? Dengan berwudu atau dengan tayamum. Nah, yang selanjutnya menyentuh kubul atau dubur. Jika seseorang sudah bersuci, maka dia tidak boleh menyentuh kubul atau dubur. Apa itu kubul atau dubur? Yang tadi sudah jelaskan, dua jalan ya, kubul atau dubur. Nah, kalau kubul itu apa? Dubur itu apa? Kubul itu yaitu kemaluan seseorang atau diri kita. Kalau dubur itu yaitu anus ya, itu dubur. Kemudian menyentuh Al-Qur'an ya. Menyentuh Al-Qur'an ya. Dengan cara apa? Harus berwudu atau dengan tayamum. Kemudian sholat, kemudian tawaf ya. Selanjutnya yang kedua yaitu hadas besar. Hadas besar ya. Cara mensucikannya dengan apa, anakku? Dengan mandi wajib atau tayamum. Nah, contoh dari hadas besar ya, berhubungan suami istri itu mandi wajib ya. Kemudian keluar mani itu juga mandi wajib. Ini bagi laki-laki keluar mani ya. Apabila ia sudah mimpi basah ya, itu keluar mani atau ya berhubungan suami istri itu juga wajib untuk mandi wajib. Selanjutnya yaitu haid. Haid itu untuk perempuan ya, dimana setiap bulan perempuan sudah kodrat dari Allah untuk ya berhalangan atau haid. Itu juga mandi wajib cara mensucikannya. Yang selanjutnya yaitu melahirkan dan nifas. Itu juga khusus bagi perempuan ya. Itu setelah melahirkan dan setelah selesai nifas, maka diwajibkan untuk mandi wajib atau tayamum. Selanjutnya yaitu meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia juga diwajibkan untuk mandi wajib. Nah, sekarang toharoh yang kedua. Ya, sudah paham anakku? Ya, kalau sudah paham, lanjut lagi di toharoh yang kedua, yaitu toharoh dari najis. Ya, najis secara bahasa ya berarti kotor. Tetapi secara istilah adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh hukum Islam. Nah, najis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, najis mukhaffafah, yang kedua, najis mutawassito, yang ketiga, najis mughalladhah. Apa itu najis mukhaffafah? Mari kita jeda sama-sama, anak-anakku. Najis mukhaffafah adalah najis ringan. Ya. Seperti apa itu? Yaitu air kencing atau air seni bayi laki-laki yang belum makan apapun ya, ibu ulangi, air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, belum makan apapun ya, kecuali ASI atau air susu ibu. Itu namanya najis ringan, air kencingnya ya atau air seninya. Bagaimana cara mensucikannya? Nah, kalian harus tahu apabila kalian punya adik di rumah ya, adik yang belum berumur 2 tahun, tetapi ingat itu adik laki-laki ya. Nah, cara mensucikannya yaitu cukup dipercikan pada ya tempat yang terkena najis tersebut. Itu najis ringan. Nah,
Kemudian yang kedua, najis mutawasito. Najis mutawasito yaitu najis sedang, ya, najis sedang. Nah, atau najis pertengahan. Nah, seperti apa contohnya? Darah, ya, nanah, air seni, tinja, ya, bangkai binatang, dan lain sebagainya. Itu namanya najis sedang. Ibu ulang lagi. Contohnya, nanah, ya, darah, air seni, tinja, ya, bangkai binatang. Nah, itu namanya najis mutawasitoh atau najis pertengahan. Nah, najis ini, ya, najis mutawasitoh ini ada dua macam. Yang pertama, najis hukmiyah, yang kedua najis ainiyah. Nah, najis hukmiyah itu, ya, diyakini adanya najis tetapi tidak wujud tampaknya, tidak terlihat oleh mata, ya. Cuman ada bau dan rasanya. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu cukup dengan mengalirkan air ke benda yang tadi terkena najis, ya. Contohnya nanah, ya. Nanah atau darah yang sudah kering, ya, itu kan tidak terlihat oleh mata, tetapi bau atau rasanya bisa dirasakan. Nah, itu namanya najis mutawasito hukmiyah. Kemudian najis mutawasito yang berikutnya itu najis ainiyah, ya. Najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya oleh mata, ya, dan bisa diketahui melalui bau maupun rasa. Nah, contohnya kotoran yang tampak oleh mata, darah, nanah yang tampak oleh mata itu namanya najis ainiyah. Cara mensucikannya bagaimana? Ya, sama dengan menggunakan air yang suci, dialirkan, ya, dengan menggunakan air yang suci, dibersihkan. Nah, yang ketiga, ya, yaitu najis mughallazo. Najis mughallazo yaitu najis berat yang sangat berat. Nah, najis ini biasanya bersumber pada, ya, hewan seperti anjing dan babi. Nah, siapa kalian di rumah yang pelihara anjing atau babi? Tidak boleh, ya. Itu diharamkan kecuali anjing untuk menjaga kebun, ya. Itu cara mensucikannya bagaimana jika kita punya peralatan di dapur ataupun mungkin diri kita terkena air liur anjing, cara mensucikannya bagaimana? Itu ada tahapannya. Nah, yaitu dengan membasuh, ya, sebanyak 7 kali. Dengan membasuh sebanyak 7 kali, diberi sabun selama 7 kali. Kemudian yang terakhir dibasuh lagi, digosok dengan tanah. Nah, betapa beratnya najis mughallazo sehingga cara mensucikannya yaitu sebanyak 7 kali dengan air yang dibersihkan, kemudian yang terakhir digosok dengan dicampur dengan tanah, itu namanya najis mughallazo. Jadi seperti itu. Kemudian, ya, yang selanjutnya bagaimana tata cara toharoh, ya, tata cara toharoh. Yang pertama tadi, ya, yang pertama mandi wajib. Mandi wajib. Apa itu mandi wajib? Mandi wajib dalam bahasa Arab disebut dengan al-ghusl, ya, al-ghusl atau al-ghuslun. Secara istilah, ya, mengalirkan air suci ke tubuh secara merata dengan cara tertentu. Tata cara mandi wajib tahu tidak, anakku? Nah, niatnya perhatikan, ya. Ini wajib dihafal, ya. Niatnya, ya. Nanti minggu depan baru disetor kok ibu, ya. Ini ada tugas nanti. Niatnya, niat mandi wajib yaitu nawaitul gusla birofil hadasil akbari faradolillahi ta'ala. Artinya, saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, ya. Ini khusus untuk mandi wajib, ya. Mandi wajib tadi apa? Yang pertama, berhubungan suami istri. Tadi, ya, kalian sudah pelajari di awal tadi. Kemudian apa?
bersentuhan. Tadi apa tadi? Nah, itu mandi wajib ya. Kemudian meninggal dunia, kemudian melahirkan, haid dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ya, setelah niat selanjutnya yaitu menghilangkan najis dari badan. Dihilangkan dulu dari badan ya. Habis itu mengalirkan air dari atas ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian membaca basmalah dan berwudu ya. Kemudian menggosok badan dengan sabun. Kemudian mendahulukan anggota tubuh yang bagian kanan. Itu mandi wajib. Nah, sekarang yang tata cara toharo yang ya hadas kecil ini tadi. Yang pertama tadi hadas besar, dengan yang kedua hadas kecil dengan cara yaitu berwudu ya. Dengan cara berwudu. Dengan cara berwudu ya. Kalian sudah tahu urutannya, niatnya bagaimana ya. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asgori fadlillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah ta'ala ya. Berwudu ya dimulai dari berkumur-kumur, kemudian apalagi mengusap hidung ya, kemudian mengusap wajah, kemudian tangan, ubun-ubun dan kaki ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu tayamum. Tayamum itu apa? Tayamum itu pengganti wudu ya, atau mandi ya. Apabila tidak ada air ya, atau dalam keadaan darurat ya, maka seseorang boleh untuk bertayamum ya. Perhatikan tayamum sendiri berasal dari bahasa Arab ya, yaitu yammama yang memiliki arti yang bersama dengan qasd, yaitu menyengaja, berniat dan berkehendak. Nah, cara mensucikannya bagaimana? Dengan debu atau dengan tanah untuk menghilangkan hadas kecil sebagai pengganti wudhu atau mandi. Syarat tayamum harus diperhatikan ya. Kalau syarat tayamum dilalaikan maka tayamum tidak boleh, tidak sah. Nah, apa itu syarat tayamum? Yaitu yang pertama, tidak ada air walaupun sudah berusaha untuk mencarinya. Nah, yang kedua, berhalangan menggunakan air, misalnya sakit yang sangat keras ya, yang dilarang oleh dokter untuk menyentuh air, maka boleh bertayamum. Kemudian yang selanjutnya, telah masuk waktu sholat ya. Kalau belum masuk waktu sholat ya maka tidak boleh tayamum, karena tayamum itu ya hanya boleh dipergunakan satu kali untuk satu sholat. Nah, rukunnya bagaimana? Yang pertama, niat. Tahu tidak niatnya seperti apa? Ya, nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhulillahi ta'ala. Artinya, aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Ya, selanjutnya mengusap muka dengan tanah ya, yaitu debu yang suci. Kemudian mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu. Selanjutnya mengusap tangan kiri dengan debu hingga siku juga. Jadi seperti itu pelajaran hari ini ya. Cukup sekian. Tugas kalian menghafal niat-niat tadi, yaitu yang pertama niat mandi wajib, yang kedua niat berwudu, yang ketiga niat tayamum. Minggu depan ya disetor tugasnya ya, niat tadi. Demikian materi pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkan dalam keseharian. Nanti jika ada pertemuan selanjutnya ya, nanti
kita bisa mempraktekkannya. Terima kasih. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.